Halo, di video ini kita akan belajar tentang bilangan kompleks ya. Dan ini adalah video yang pertama dari 3 video yang saya rencanakan untuk belajar tentang matematik dari aspek matematik dari bilangan kompleks ya. Jadi kita belajar full matematik dari bilangan kompleks yang di tempat saya ngajar di Teknik Mekatronika, Fakultas Teknologi Industri Unpar ini, bilangan kompleks ini kepake untuk analisa elektronik ya, khususnya di arus bolak-balik ya. Tegangan dan arus bolak-balik gitu. Ya, nah apa aja yang kita akan pelajari di video yang pertama ini, kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama adalah pendahuluan ya. Di pendahuluan ini kita akan belajar tentang bilangan imajiner ya, karena bilangan kompleks itu sebetulnya adalah bilangan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bilangan real, bagian real dan bagian imajiner ya. Nah, itu akan kita pelajari di bagian yang kedua ya. Kita akan pelajari bahwa ya bilangan kompleks itu terdiri dari bagian real dan imajiner. Yang ketiga kita akan belajar tentang bidang kompleks ya, kompleks plane. Jadi bidang kompleks ini akan membantu kita memberikan gambaran mental bagaimana kita berurusan ngitung tentang bilangan kompleks ini ya. Kemudian yang keempat, notasi dan terminologi ya. Dan dalam hal ini saya akan gunakan notasi I untuk bilangan imajiner ya. Agak sedikit berbeda dengan yang mungkin ada yang di bidang elektronika yang menggunakan simbol J ya, J kecil gitu. Di sini saya gunakan I kecil karena supaya sama dengan buku rujukan, saya menggunakan buku Boas ya, edisi 3, Mathematical Methods in Physical Sciences gitu. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang aljabar kompleks ya, bagaimana menjumlahkan, mengurangkan, ada juga yang namanya kompleks konjugat ya. Nanti kita akan lihat di sepanjang video ini. Oke, di bagian pendahuluan ini kita akan belajar tentang bilangan imajiner ya, dan dimulai dari persamaan kuadrat yang kalau saya dulu belajar di SMP ya, AZ kuadrat plus BZ plus Y sama dengan 0 gitu. Nah, kita mau cari solusinya ya, dan solusinya dulu saya diajarin ada rumus yang namanya rumus ABC ya. Padahal sebenarnya rumusnya adalah rumus kuadrat ya, quadratic formula. Ya, nyarinya itu adalah Z sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC, karena ada plus minus ya, nanti akan terdiri dari 2 bilangan ya, biasanya disebut Z1 dan Z2 ya. Lalu yang tadi yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC itu dibagi dengan 2A ya, kita akan mendapatkan 2 bilangan gitu ya. Nah, solusi ini bisa dihitung kalau misalkan B kuadrat min 4AC nya bernilai positif ya, dalam artian bisa dihitung ini kalau kita mau hasilnya adalah bilangan real ya. Jadi kalau yang di dalam itu adalah diskriminannya ya, saya kasih simbol D gitu. Kalau dia bernilai negatif bagaimana? Artinya kita akan mencari bilangan akar dari bilangan negatif ya. Nah, disitulah kita mesti memperkenalkan suatu jenis bilangan baru, yaitu bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner didefinisikan dengan simbol I, saya pakai simbol I ya. Itu adalah sama dengan akar dari min 1 ya. Maka kalau saya kuadratkan ya, saya akan dapatkan angka min 1. Oke, kita akan lihat di kotretan ini ya. Jadi tadi kita udah belajar sama-sama bahwa I merupakan simbol untuk bilangan imajiner. Bilangan imajiner. Ya, dimana I itu adalah akar dari negatif 1 ya. Dan dengan definisi ini kita bisa dapatkan bahwa I kuadrat itu adalah negatif 1 ya. Dan kalau saya hitung lagi, misalkan kita tambahkan lagi, kalau I pangkat 3 itu adalah I dikali I kan ya. Dan I kali I-nya kita tahu sama-sama ini adalah negatif 1, kemudian dikali I, maka kita akan dapatkan negatif I. Ya. Dan saya bisa lanjutkan di contoh yang lain ya. Jadi kalau saya mau menghitung akar dari negatif 16 ya, ini akan sama dengan 4I. Karena 4 kuadratnya adalah 16 dan I-nya adalah akar dari negatif 1 ya. Kita bisa lanjutkan. Kalau akar dari negatif 3, ini adalah I akar 3 ya. Sekali lagi, karena I-nya adalah bilangan imajiner punya definisi akar dari negatif 1 ya. Dan dari dua kotretan ini ya, kita bisa dapatkan bahwa ini adalah ya bilangan imajiner gitu. Kenapa bilangan imajiner? Karena dia mengandung I. Ya, tapi bisa juga mengandung I, tapi kalau kita hitung ternyata jadi real, jadinya bilangan real. Ya, saya kasih contoh ya. I kuadrat kita tahu sama-sama negatif 1. Negatif 1 adalah bilangan real ya. Kemudian kalau saya misalkan akar 2 ya. Akar negatif 2 dikali dengan akar dari negatif 8 ya. Dan ini adalah I akar 2
dikali dengan I akar 8 ya, dan kita dapatkan I kali I-nya adalah negatif 1, kemudian akar 2 masuk ke akar 8 itu adalah akar 16, jadi dapat 4 ya. Jadi saya dapetin I kuadrat dikali 4 kan gitu ya. Maka dan I kuadratnya adalah negatif 1 dikali 4 negatif 4 ya. Lalu I pangkat 4N ya, di mana N-nya adalah bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita akan dapatkan angka 1 ya. Kenapa ya? Karena I pangkat 4 itu adalah I pangkat 3 dikali I kan ya. Jadi saya akan dapetin negatif I dikali I, itu saya akan dapatkan angka 1 gitu ya. Dan di sini kita akan peroleh bilangan real ya. Maka ini adalah real, ini juga real ya, dan ini juga real ya. Dan dengan demikian kalau kita kembali lagi ke slide ini, pada saat kita menghitung Z sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya, dan D-nya adalah bilangan negatif, maka kita memiliki kombinasi bilangan real dan imajiner ya. Realnya adalah min B per 2A ya, dan juga dan imajinernya adalah pada saat kita menghitung akar dari B kuadrat min 4AC yang merupakan bilangan imajiner ya. Dan disitulah kita mendapatkan bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Oke, jadi bilangan kompleks secara umum itu adalah bilangan real, bilangan imajiner, atau kombinasi keduanya ya. Contohnya nih, kalau ada bilangan kompleks I plus 5, itu merupakan contoh bilangan kompleks. I-nya adalah bilangan imajiner, 5-nya adalah bilangan real ya. Kemudian 17I juga disebut sebagai bilangan kompleks ya. 4 juga bilangan kompleks, tapi biasanya kita bilang bahwa itu adalah bilangan real ya. Tapi pada secara umum angka 4 ya itu merupakan bilangan kompleks juga ya. Lalu contoh yang lain, 3 plus I akar 5 juga bilangan kompleks ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari nih, ada bagian real dan bagian imajiner ya. Bagian real itu adalah bagian yang tidak mengandung I ya. Jadi kalau misalkan I plus 5 tuh ya, contoh yang ada nomor di yang bagian yang pertama, bagian realnya adalah angka 5 ya. Nah, sementara bagian imajinernya itu adalah koefisien dari I ya. Jadi bukan I-nya tapi koefisien dari I yang sebetulnya adalah bilangan real ya. Jadi contohnya nih ya, contoh nih. Pada 5 plus 3I, bagian realnya adalah angka 5 ya. Dan bagian imajinernya adalah angka 3, bukan 3I ya. Jadi sebetulnya bagian imajinernya itu adalah koefisien dari I yang sebetulnya adalah bilangan real ya. Nah, bagian real atau bagian imajiner bisa aja nilainya 0 ya, dan biasanya penulisannya diabaikan ya. Contohnya yang di atas, angka 4 sebetulnya adalah bilangan kompleks dengan bagian imajinernya bernilai 0 ya. Kemudian yang 17I itu adalah bilangan kompleks juga, tapi bagian realnya itu bernilai 0. Oke, sekarang kita bahas tentang bidang kompleks ya. Dan bidang kompleks ini menjadi satu representasi geometri ya. Tadi kan kita belajar representasinya lebih ke analitik ya. Contohnya nih, bilangan kompleks 5 plus 3I itu dapat kita tulis menjadi 5,3. 5-nya adalah bagian realnya, 3-nya adalah bagian imajiner ya. Nah, kalau lihat di angka 5,3 ini kan kita bisa melihat bahwa ini seperti titik koordinat di bidang X, Y gitu kan. Dan kalau dilihat di gambar di slide ini ya, kalau X-nya adalah sumbu real ya, dan Y-nya adalah sumbu imajiner, bukan IY, tapi Y-nya adalah sumbu imajiner ya, maka kita bisa merepresentasikan bilangan kompleks dalam bentuk geometri. Dalam hal ini dalam bidang X, Y menjadi satu titik di sumbu X dan Y gitu ya, dimana X-nya adalah sumbu real dan Y-nya adalah sumbu imajiner ya. Nah, diagram ini disebut sebagai Argand diagram ya, atau dalam bahasa di kuliah ini saya akan nyebutnya sebagai bidang kompleks gitu ya. Oke, selanjutnya, nah bilangan kompleks dalam bentuk X tambah IY ini dikatakan berada dalam bentuk rektangular ya. Kita kan tahu bahwa X dan Y ini koordinatnya adalah koordinat kartesian dan koordinatnya rektangular ya, kotak ya, dimana kalau ada titik saya bikin garis putus-putus ke Y, ke X ke bawah, kemudian secara vertikal, kemudian saya bikin garis putus-putus ke secara horizontal ke sumbu Y-nya ya. Itu disebut sebagai bentuk yang rektangular ya. Nah, pada geometri analitik bentuk rektangular ini bisa juga kita representasikan dalam bentuk polar ya. Bentuk polarnya punya ya, tadinya X, Y menjadi R, theta ya. Nah, saya akan tunjukkan di kotretan ini ya. Kalau saya bikin
Ini mungkin sumbu Y-nya dulu ya, yang adalah sumbu imajiner, ini adalah X-nya ya. Jadi kalau ini adalah X ya, yang mungkin saya tulis di sini, ini adalah sumbu real. Ya, kemudian ini adalah Y, di mana Y-nya adalah sumbu imajiner. Sekedar mengingatkan saja ya. Gitu. Nah, kalau saya punya titik di sini ya, atau saya kasih warna lain ya. Saya punya titik di sini. Ini adalah X, Y ya. Saya buat di sini, kemudian saya buat garis putus-putus di sini. Ya, di mana ini adalah salah satu angka X, kemudian ini adalah salah satu angka Y di sini. Ya, nah kalau saya tarik garis ya, saya pakai warna lain lagi. Pakai garis supaya lurus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Maka saya dapatkan ada sudut di sini ya. Ini adalah sudut theta ya. Dan jarak dari 0,0 sampai ke titik X, Y ini ya, ini disebut sebagai R. Ya, nah coba kita turunkan R dan theta dalam X dan Y ya. Ya, kalau R-nya ini adalah di sini kemudian theta di sini ya, maka kita bisa dapatkan bahwa X-nya adalah R cos theta ya. Jadi ini adalah sumbu X-nya, kan X-nya segini ya. X-nya di sini ya. Lalu theta-nya ya, kemudian kalau kita hitung cos theta ya, itu kan adalah samping per miring ya. Begitu samping per miring, maka saya dapatkan cos theta-nya adalah X per R ya. Jadi saya bisa dapetin X sama dengan R cos theta ya. Untuk Y-nya itu adalah R sin theta ya. Jadi kita sekarang bisa mengkonversi dari X jadi R cos theta dan Y adalah R sin theta ya. Nah, implikasinya apa pada bentuk kompleks yang tadi ya? Implikasinya menjadi seperti ini ya. Kalau kita punya X ditambah Y ya, maka kalau X ditambah Y, X-nya adalah R cos theta ya, ditambah dengan Y dikali Y-nya adalah R sin theta. Maka saya bisa atur persamaan ini menjadi R cos theta plus I sin theta gitu ya. Nah, ini adalah bentuk polar dari bilangan kompleks ya. Ini adalah bentuk polar. Bentuk polar ya, dan ininya adalah bentuk rektangular. Bentuk rektangular ya. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Jadi kita bisa representasikan dalam bentuk polar ya, maka bentuk polarnya dari bilangan kompleks menjadi di R cos theta ditambah I sin theta ya. Nah, representasi geometri ini baik itu dalam bentuk rektangular maupun dalam bentuk polar, kemudian ada lagi tadi bentuk analitik ya, yang kita udah pelajari di awal ya. Nah, kita dapat menggunakan baik bentuk rektangular maupun bentuk polar ya, tergantung dari konteks persoalan yang ingin kita pecahkan ya. Terkadang bentuk rektangular jadi lebih gampang, terkadang bentuk polar juga jadi lebih gampang ya. Tapi intinya begitu kita punya tools representasi dalam bentuk geometri ya, kita bisa diperkaya dalam menghitung bilangan kompleks ini. Oke, sebagai contoh kita mau turunkan bilangan kompleks 1 ditambah I akar 3. Turunkan bentuk polarnya, kemudian gambarkan pada bidang kompleks ya. Oke, kita kotret sama-sama ya. Oke, jadi soalnya 1 ditambah I akar 3 ya. Nah, kita di sini bisa mengubah dalam bentuk koordinat ya. Kita ubah dalam bentuk koordinat, ini dituliskan menjadi 1, akar 3 ya. Jadi satunya adalah X, kemudian akar 3-nya adalah Y. 1 adalah bagian realnya, dan akar 3 adalah bagian imajiner ya. Oke, sekarang kita gambarkan bidang kompleksnya ya. Ini untuk Y-nya, kemudian ini untuk X-nya ya. Jadi ini adalah Y, ini adalah X-nya ya. Oke, jadi X-nya adalah 1. Saya mungkin bisa tulis di sini. Ini adalah 1. Kemudian Y-nya adalah akar 3 ya. Akar 3 itu kurang lebih 1,73 ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau ini adalah 1, kemudian ini 2, 1,7 kurang lebih ada di sini ya. Ya, ini sketsa saja ya. Jadi ini adalah akar 3 bagian imajinernya.
Kemudian ini adalah 1 untuk bagian realnya ya. Jadi ini adalah 1, akar 3. Ya, atau saya bisa tulisin 1 ditambah I akar 3 ya. Jadi kita udah punya 2 bentuk nih ya. Oke, sekarang kita cari R dan tetanya kan untuk mendapatkan bagian polarnya ya. Jadi saya gambarin lagi di sini. Oke, seperti ini ya. Dan dari materi sebelumnya kita tahu bahwa ini adalah R ya, kemudian ini adalah theta ya. Nah, R-nya berapa ya? Kita tahu bahwa ini adalah 1, sepanjang ini adalah 1, kemudian sepanjang ini adalah akar 3 ya. Nah, kita mau turunkan R-nya ya, Pitagoras biasa ya. Jadi R kuadrat itu adalah akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Akar 33 ditambah 1 jadi 4 ya. Jadi R kuadratnya itu adalah 4, maka R-nya itu adalah 2 ya. Sebetulnya kan plus minus 2 ya, tapi kita ngambil jarak tidak ada yang negatif ya. Jadi R-nya kita ambil angka 2-nya. Ya, jadi R-nya kita udah dapat 2 nih ya. Nah, untuk mendapatkan tetanya, kita cari saja yang gampang adalah cos theta ya. Dan cos theta itu adalah samping per miring ya. Jadi 1 dibagi dengan R-nya itu adalah 2 ya. Dan cos theta yang bernilai setengah itu adalah phi per 3 ya, atau 60 derajat. Oke, jadi untuk mendapatkan bentuk polarnya ya, kita tahu sama-sama dari materi sebelumnya, X ditambah IY itu adalah R cos theta plus I sin theta ya. R-nya itu 2 ya, kemudian cos theta-nya adalah phi per 3, kita pakai radian ya, karena tetanya harus dalam radian ya. I sin phi per 3 ya. Nah, ini adalah bentuk polarnya ya. Saya tambahkan di sini. Jadi kita bisa tulisin 2 dalam kurung cos phi per 3 ditambah I sin phi per 3 ya. Nah, itu adalah bentuk polarnya. Nah, bentuk lain atau ekspresi lain dari bentuk polar itu kita bisa tuliskan dalam bentuk R E I theta ya. Jadi R cos theta ditambah I sin theta bisa kita tuliskan R E I theta ya. Oleh karena itu untuk contoh soal yang tadi ya, jadi kita bisa tuliskan di sini itu adalah 2 ya. Jadi saya bisa tulisin ini akan menjadi bentuk R pangkat E I theta. Jadi saya bisa tuliskan 2 E pangkat I phi per 3 ya. Nah, ekspresi-ekspresi inilah saya kasih highlight di sini merupakan ekspresi dari bilangan kompleks yang sama ya. Tapi ada yang ekspresi dalam bentuk rektangular, dalam bentuk koordinat di kartesian, dan juga dalam bentuk polar ya. Selain itu kita bisa dapatkan representasi dalam bidang kompleks. Oke, sekarang kita masuk di terminologi dan notasi dari bilangan kompleks ya. Jadi sekali lagi, simbol bilangan imajiner itu saya pakai di kuliah ini pakai I ya. Atau bisa juga bilangan imajiner disimbolkan dengan J ya, biasanya di elektronika gitu ya. Kenapa? Karena I-nya udah keburu dipakai untuk arus ya. Simbol bilangan kompleks itu pakai huruf Z ya. Jadi Z sama dengan X ditambah IY. Kemudian dalam bentuk polar itu adalah R cos theta ditambah I sin theta, bisa juga dituliskan R E eksponensial I theta ya. Nah, kuantitas R itu dinamakan modulus atau nilai absolut dari Z ya. Nah, kuantitas theta dinamakan sudut dari Z ya, atau fasa atau argumen atau amplitudo dari Z ya. Nah, masing-masing theta dan R ini nantinya begitu masuk di kasus fisis dalam aplikasi itu akan punya makna tersendiri sesuai dengan aplikasinya ya. Tapi sekarang kita belajar dulu matematiknya nih ya. Oke, jadi secara simbol RE itu adalah real Z adalah X, kemudian imaginary dari Z adalah Y, bukan IY ya. Kemudian Z dikasih tanda absolut itu adalah modulus dari Z ya, mod ya, yang adalah R yang juga sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sudut dari Z itu adalah theta ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, nilai theta juga agak-agak tricky nih ya untuk mencarinya ya. Jadi cari nilai theta harus diperoleh dari diagram dibandingkan dari formula ya. Karena kalau dari formula nanti kita akan terjebak langsung aja di
tangen Y per X, kemudian kita cari arkusnya, ya. Atau inverse tangannya, ya. Kita dapetin tetanya. Tapi bukan seperti itu, karena bisa mislead, ya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita gambarkan dulu dalam bentuk bidang kompleks, kemudian kita cari tetanya, ya. Nah, sebagai contoh, tuliskan Z sama dengan minus 1 min I dalam bentuk polar, ya. Nah, kita kotret lagi, ya. Ya, jadi soalnya yang tadi itu adalah Z sama dengan min 1 min I dalam bentuk polarnya seperti apa, ya. Dan seperti biasa, kita gambarkan lagi bidang kompleksnya. Ini Y, ini X, ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa X-nya adalah min 1, ya. Oke, jadi untuk X-nya itu adalah min 1, ya. Kemudian Y-nya pun min 1, ya. Jadi kalau ini juga min 1, jadi ini adalah titiknya, ya. Kemudian ya biasa kita gambarkan terhadap 0,0, ya. Ups, harusnya pakai garis, ya. Kita gambarin 0,0. Ya. Oke, nah sudutnya yang mana tetanya, ya? Selalu di saya lupa. Ini X. Ups. Ini X. Ini Y, ya. Nah, sekali lagi. Tetanya yang mana, ya? Nah, tetanya adalah yang ini. Ya, diukur dari sumbu X positif, ya. Jadi ini adalah teta. Ya, berapa sih tetanya? Ya, satu putaran gini, setengah putaran ini kan 180, ya, V. Kemudian kalau dilihat di sini, ini adalah V per 4, ya. V per 4. Oke, V per 4, ya. Jadi 45 derajat, ya. Maka kita dapatkan tetanya itu adalah 5V per 4. Ya, jadi V ditambah V per 4, ya. Jadi 5V per 4 itu, ya. Atau lebih lengkapnya adalah kalau kita ambil putarannya berkali-kali, ya, tetanya adalah 5V per 4 ditambah 2N dikali V. Ya, di mana N-nya adalah integer atau bilangan bulat. Ya. Bisa positif, bisa negatif, ya. Jadi kalau positif ya berarti satu putaran dulu saya dapetin 5V per 4, ya. Nah, sudut 5V per 4 ini dinamakan sebagai principal angle, ya. Jadi bisa dibilang sudut utama, ya, principal angle. Principal angle. Oke, setelah kita dapetin tetanya, kita cari R-nya, ya. Ini adalah R-nya, ya, dan kalau R-nya dihitung ya R-nya pakai Pitagoras biasa aja. Ini adalah akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, ya. Kita dapetin akar 2. Ya, oleh karena itu, kalau saya tuliskan Z min 1 min I dalam bentuk polar, ya, maka saya akan dapatkan Z sama dengan R-nya adalah akar 2, kemudian cos 5V per 4, bisa ditambahin plus 2NV, ya, plus I sin 5V per 4. Kalau dalam bentuk polar lainnya itu adalah akar 2 E I 5V per 4, ya, atau 225 derajat, ya. Jadi jangan mencari dalam bentuk tangan, karena kalau nyari bentuk tangan nantinya jadi salah, ya kan. Tangan dari ini, ya, 1 dibagi 1 gitu, ya. Betul kita dapetin 45, ya, tapi nantinya bisa jadi mislead. Ya, oke, kita lanjutkan lagi, ya. Sekarang kita belajar yang namanya kompleks konjugat. Ya, jadi kalau bilangan kompleks X sama dengan minus IY, itu kan kita dapetin dari menegatifkan bagian dari imajinernya, ya. Jadi kita ganti tanda pada Z sama dengan X tambah IY jadi negatifnya. Tapi yang di negatifnya cuma bagian yang imajinernya aja, ya. Nah, begitu kita negatifkan bagian yang imajiner, itu dinamakan kompleks konjugatnya, ya, atau konjugat dari Z, ya. Nah, konjugat dari Z itu punya simbol yaitu Z bar. Ya, biasa juga di beberapa buku itu pakai Z asterisk, ya. Jadi ada tanda bintangnya di subscriptnya, ya. Jadi Z bar itu adalah X minus IY, ya. Jadi ingat yang dinegatifkan itu adalah bagian imajinernya, ya, bukan bagian realnya, ya. Jadi kalau misalkan bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan 3 minus 5i, maka konjugatnya adalah Z sama dengan 3 plus 5i. Intinya yang dibuat negatif adalah bagian imajinernya, ya. Nah, kita lihat secara geometri, ya. Secara geometri Z bar itu merupakan pencerminan terhadap sumbu X dari Z, ya. Coba kita lihat, ya.
Oke, misalkan saya punya Z sama dengan 2 ditambah 3I. Ya kan? Berarti kan Z barnya itu adalah 2 minus 3I. Ya, nah sekarang kita lihat dalam bidang kompleksnya ya. Seperti biasa, sumbu Y, kemudian sumbu X ya. Kita kasih keterangan juga, ini adalah X, ini adalah Y ya. Dan untuk Z itu adalah 2. Nah, misalkan ini adalah 2, kemudian 3-nya agak atas di sini. Oke, kita dapetin ini. Ini adalah, saya kasih warna lain. Ini adalah Z-nya ya. Kemudian mana Z barnya ya? Z barnya adalah 2-nya tetap sama, 3-nya kan jadi negatif ya. Jadi oke, kurang lebih di sini ya. Kalau ini adalah 3, ya jadi saya dapetin titik di sini. Lalu saya berikan garis lagi. Nah, terlihat ya bahwa konjugatnya itu adalah pencerminan terhadap sumbu X ya. Jadi kalau ini adalah Z, maka ini adalah Z bar ya, pencerminan terhadap sumbu X ya. Jadi kompleks konjugat dari Z sama dengan X ditambah IY itu adalah Z bar sama dengan X minus IY ya. Dan dalam bentuk polar sama dengan R cos theta minus I sin theta ya. Atau dalam bentuk lainnya itu adalah R E pangkat minus I theta ya. Jadi tetanya yang dikasih minus. Oke, bagian terakhir ini kita akan mendiskusikan tentang aljabar kompleks ya. Nah, aljabar kompleks ini akan saya jelaskan itu ada 4 bagian. Yang pertama, bagaimana kita menyederhanakan setiap bilangan kompleks ke bentuk X ditambah IY yang paling sederhana ya. Jadi setiap bilangan kompleks itu selalu dapat disederhanakan ke dalam bentuk rektangular X ditambah IY ya. Dan untuk menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks ini mengikuti aturan aljabar biasa. Dan juga jangan lupa bahwa I kuadrat itu sama dengan negatif 1 ya. Dan kalimat-kalimat ini lebih jelas kalau kita pakai contoh. Oke, contoh yang pertama, kalau saya mau hitung 1 ditambah I dikuadratkan ya. Jadi ini sama dengan 1 ditambah I, kemudian dikali 1 ditambah I ya. Kemudian kita kalikan seperti biasa, seperti aljabar biasa ya. 1 kali 1 di sini, kemudian 1 dikali I, kemudian I kali 1, lalu I dikali I. Ya, jadi kita bisa kerjakan sama-sama. 1 dikali 1 itu 1, kemudian I dikali 1 adalah I, kemudian I satu lagi itu adalah I ya, kemudian I dikali I ya, ditambah I dikali I ya. Jadi kita bisa peroleh 1 ditambah 2I minus 1 ya, minus 1 karena I kuadratnya adalah negatif 1 ya. Jadi ini habis, coret, maka kita akan mendapatkan 2I. Ya, seperti itu untuk perkalian ya. Nah, sekarang kalau pembagian gimana ya? Pembagian ada contoh soal seperti ini. 2 ditambah I dibagi dengan 3 minus I. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita kalikan dengan konjugat dari penyebutnya ya. Jadi konjugat dari penyebutnya itu kan 3 plus I ya. Jadi dikalikan 3 plus I per 3 plus I ya. Oke, kita kalikan seperti aljabar biasa ya. Jadi 2 dikali 3 itu dapat 6. Kemudian 2 dikali I itu jadi plus 2I. Kemudian I dikali 3 itu jadi plus 3I. Ya. Kemudian I dikali I dapat negatif 1. Ya. Kemudian yang bagian bawahnya 3 dikali 3, 9. Kemudian minus 3 plus 3 habis. Ya. Lalu minus I dikali plus I. Ya. Kita dapatkan minus I kuadrat. Ya, jadi ini hasilnya 6 kurang 1 itu 5 ya, 5 ditambah 5I dibagi dengan 9 minus I kuadrat itu kan negatif 1 berarti ditambah 1 jadi ini 10 ya. Jadi kita dapatkan setengah ditambah setengah I. Ya, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke soal yang pertama ya. Bagaimana kalau kita kerjakan dalam bentuk polar? Karena kalau kita kerjain dalam bentuk polar justru jauh lebih mudah ya. Jadi 1 ditambah I ya, ini harus kita gambar dulu dalam bidang polar. Tapi kalau udah biasa, maka kita bisa dapatkan bahwa 1 ditambah I ini adalah akar 2 E pangkat I V per 4. Ya, silahkan coba aja ya. Dikotret dalam bidang kompleks dapatnya akar 2 E pangkat I V per 4 ya. Nah, kalau kita
kuadratkan itu sama dengan saya menguadratkan akar 2 E pangkat I V per 4. Ya. Dan kalau saya kuadratkan, akar 2 itu dikuadratkan jadi 2, ya. Kemudian E pangkat I, kemudian V per 4 dikalikan 2 karena pangkat, ya. Jadi saya dapatkan V per 2. Ya. Nah, apakah bilangan ini merupakan 2i? Ya, harusnya sih 2i, ya. Karena kalau kita buat di sini, kita bikin dalam bidang kompleks, ya. Kalau kita buat dalam bidang kompleks seperti ini. Oke, berarti R-nya adalah 2, ya. Kemudian tetanya V per 2. V per 2 itu kan 90, ya. Berarti ini kan tetanya, ya. Ini adalah tetanya, yaitu V per 2, ya. Kemudian tingginya itu 2. Ya. Nah, ya. Dan kalau dilihat di sini, karena ini adalah Y bagian imajiner dan ini adalah X, maka kita dapatkan 2i. Ya, itu untuk bagian yang pertama. Oke, bagian yang kedua cukup straightforward, ya. Jadi kompleks konjugat dari suatu ekspresi kompleks, ya. Simple banget. Konjugat dari penjumlahan dua bilangan kompleks merupakan penjumlahan dari masing-masing konjugat bilangan kompleks tersebut, ya. Jadi kalau saya punya Z1, X1 tambah IY1, Z2 adalah X2 tambah IY2, ya. Lalu saya konjugatkan masing-masing, lalu saya jumlahkan. Jumlahnya sama dengan saya jumlahkan dulu baru dikonjugatkan, ya. Dan penurunannya cukup mudah, dua-duanya sama, ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah aljabar kompleks, ya. Mencari nilai absolut dari Z, ya. Ternyata gampang banget bahwa nilai absolut dari Z yang adalah R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya. Atau akar dari Z dikali Z konjugat, ya, seperti itu, ya. Coba kita buktikan, ya. Oke, jadi kita membuktikan bahwa nilai absolut dari Z itu adalah akar dari Z dikali Z konjugatnya, ya. Jadi misalkan kalau saya punya Z-nya adalah X ditambah IY, kemudian Z konjugatnya adalah yang bagian I-nya dinegatifkan, X minus IY, ya. Kemudian saya kalikan Z dikali Z konjugat itu adalah X ditambah IY dikali X minus IY, ya. Nah, saya akan dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat, kan gitu, ya. Nah, kalau saya akarkan, akar dari Z dikali Z konjugat itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya. Yang adalah Z absolut, yang adalah R, ya. Jadi untuk yang ketiga ini sudah terbukti, ya. Oke, bagian yang terakhir dari aljabar kompleks adalah persamaan kompleks, ya. Simple banget, jadi ingat bahwa bilangan kompleks merupakan sepasang bilangan real, yaitu bagian real dan bagian imajiner, ya. Jadi misalnya nih ada sebuah persamaan kompleks, jika X ditambah IY sama dengan 2 plus 3i, maka X-nya langsung 2, Y-nya 3, ya. Nah, kita akan coba untuk soal yang lebih kompleks sedikit, ya. Jadi kalau kita punya soal seperti ini, X ditambah IY kuadrat sama dengan 2i, ya. Cari X dan Y-nya. Cari X dan Y. Oke, nah kita kerjakan satu-satu, ya. Jadi X kita kerjakan dulu untuk ruas kiri. X ditambah IY dikuadratkan, itu kan sama dengan X ditambah IY dikali dengan X ditambah IY, ya. Saya dapatkan X kuadrat, kemudian yang kedua adalah 2XYI, ya. Kemudian minus Y kuadrat, ya. Seperti itu, ya. Nah, ruas yang kiri ini, saya mungkin tulisin ruas kiri. Ya, nah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan, ya. Begitu ruas kanannya adalah 2i, jadi kita tahu bahwa bagian real dari ruas kiri ini adalah bagian real dan ini adalah bagian real. Ya. Jadi dari sini kita bisa dapat bahwa X kuadrat minus Y kuadratnya haruslah bernilai 0. Kenapa? Karena ruas kanannya sendiri tidak mempunyai bagian real, ya. Tapi untuk yang bagian imajinernya kita tahu bahwa 2XY itu sama dengan 2, ya, karena di sebelah kanan, ruas kanan itu adalah angka 2i, ya. Nah, dari yang pertama ini kita dapatkan X kuadrat sama dengan Y kuadrat, ya. Dan dari sini kita peroleh Y sama dengan X atau Y sama dengan negatif X, ya.
Nah, dari sini kita substitusikan ke persamaan yang satunya. Ya, jadi kalau Y sama dengan X ya. Jadi, jika Y sama dengan X, maka yang kita peroleh adalah 2X kuadrat sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang jika Y-nya adalah negatif X, maka kita peroleh minus 2X kuadrat sama dengan 2. Ya, nah kita tahu bahwa X-nya adalah bilangan real, kan? X adalah real. Ya, maka X kuadrat tidak bisa negatif, ya kan? Tidak negatif. Betul kan ya? Ya, maka kita peroleh X kuadratnya sama dengan yang pertama ini. Ya, itu adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya, jadi kita dapatkan X-nya adalah plus minus 1. Nah, jika X-nya adalah plus minus 1, jadi ya kita peroleh Y-nya juga plus minus 1. Ya, seperti itu. Oke. Oke, jadi kita udah diskusikan untuk video yang pertama ini 5 bagian. Kita belajar apa itu bilangan imajiner. Kemudian yang kedua kita belajar bilangan kompleks itu adalah bilangan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian real dan bagian imajiner ya. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang bilangan kompleks. Kemudian kita belajar tentang notasi dan terminologi. Kemudian bagian yang terakhir ini yang baru saja selesai, kita belajar tentang aljabar kompleks ya. Oke, sekian untuk video kuliah kali ini. Kita ketemu lagi di video kuliah selanjutnya.